Ya, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru kita. Di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan sangat dibutuhkan kreativitas kalian dalam pembelajaran ini. Apabila tidak kreatif, berarti kalian tidak kreatif. Bagaimana menumbuhkan kreativitas? Kreativitas itu sama seperti tumbuhan. Apabila tumbuhan ini tidak disiram, tidak dipupuk, maka tumbuhannya bagaimana? Sebelum pembelajaran kita mulai, masih ingat pembelajaran minggu yang lalu, nak? Oke. Siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Semua ingat ya? Oke. Coba sebutkan Rahma. Pelajaran minggu lalu tentang apa ya, nak? Budaya. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Rahma. Pelajaran
Sebelum mengerjakan LKPD, ada pertanyaan? Ya, boleh ya, bagus. Nah, jadi kalian boleh menjawabnya ini. Kalian bisa ambil dari buku BSE yang kalian telah download di handphone masing-masing ya. Elektronik. Kemudian juga boleh kalian cari, kalian ambil jawaban dari media internet. Boleh, bagus. Pertanyaannya, ada pertanyaannya lain? Kan kalian Udah tua. benar ya? Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan di sini adalah penilaian keaktifan kalian selama diskusi. Sudah? Kemudian nanti hasil diskusi ini akan kita presentasikan di depan. Oke? Hasil diskusi kalian nanti kalian akan presentasikan. Ada nggak Pemba? Jadi penilaian yang dilakukan adalah penilaian keaktifan sikap kalian. Kemudian penilaian keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi nanti. Kemudian yang ketiga, Ibu akan menilai hasil dari lomba LKPD. Ada pertanyaan? Oke, jadi selama melakukan diskusi, Ibu akan menilai sikap kalian, keaktifan kalian selama belajar. Ibu kasih waktu 20 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Oke, sudah 20 menit, sudah selesai waktu diskusi ya, Nak? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Masih semangat? Oke, coba biar lebih semangat lagi. Saya berikan semuanya lebih. Oke, masih ingat activity-nya? Oke, 1, 2, 3, tangan di atas. Tangan di atas, menggapai bintang. Tangan di samping, burung terbang. Tangan di depan, ikan berenang. Tangan di pinggang, bergoyang-goyang. Oke, tangannya. Oke, coba semua tarik nafas panjang dulu biar hilang stresnya. Oke, tarik nafas panjang dari hidung. Buang dari hidung juga ya. Jangan dari bawah. Silakan tarik nafas panjang dari hidung. Buang dari hidung lagi. Oke, silakan tarik nafas panjang lagi. Tutup matanya. Oke, silakan buang nafas. Tarik nafas sekali lagi dari hidung. Buang nafas dari hidung. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Siap semuanya ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Kita di sini akan menjabarkan, menjelaskan apa itu makanan awetan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri kelompok 1. Siapa yang akan menyajikan presentasi dari diskusi? Oke, siapa namanya? Islam Milani, silakan. Ya, makanan awetan. Makanan awetan adalah produk makanan dari Indonesia dan olahan dua. Tulisan pengertian makanan awetan dari makanan lagi. Makanan awetan lagi adalah sebuah makanan yang dihasilkan dalam bentuk olahan. Makanan ini biasanya dibuat dari bahan nabati dan memiliki bahan yang beragam. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan.
Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, bagus. Makanan awetan yang mau dibuat apa itu, Nak? Manisan nanas. Jadi untuk pertemuan minggu depan kalian siapkan bahan-bahan kelompok 1 ya, Nak. Jadi yang persiapan nanti sudah tahu masing-masing ya. Oke, lanjut silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Satu, tuliskan pengertian makanan awetan. Produk makanan dan minuman sama air dan juga warna makanan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, tadi makanan awetan yang kalian pilih yang mau dibuat apa tadi, Nak? Manisan salad. Bahan-bahannya apa itu tadi? Warna makanan. Oke, minggu depan kita akan praktek. Jadi silakan dibawa bahan-bahan yang telah dibuat tadi ya, Nak ya. Telah didiskusikan. Kan kelompok 4 untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibaca. Satu, tuliskan pengertian makanan awetan. Makanan awetan produk makanan dan minuman yang sedang mengalami proses memakan garam dan penyedap. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, bagus. Jadi tadi makanan awetan yang kalian pilih nanti apa, Nak? Yang kita kalian buat? Keripik singkong. Jadi bahan-bahan yang bisa dipersiapkan ya. Kalian bawa minggu depan untuk kita buat di sekolah. Alhamdulillah hasil diskusinya semua bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita lihat. Tolong silakan dikumpul LKPD-nya, hasil dari diskusinya ya, Nak. Kita akan membuat kesimpulan bersama ya. Oke, aku akan menjelaskan sedikit apa sih itu makanan awetan. Oke, makanan awetan adalah makanan yang melewati proses pengawetan atau sebuah proses sehingga makanan tersebut dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Oke, kemudian biasanya makanan awetan ini bisa lebih tahan lama. Kemudian tidak cepat apa, Nak? Tidak cepat basi, bagus. Tidak cepat busuk. Itulah yang termasuk ciri dari makanan awetan. Kemudian apa sih makanan awetan dari bahan nabati? Yaitu makanan awetan yang terbuat dari bahan-bahan nabati. Bahan nabati itu adalah tumbuh-tumbuhan. Oke, dari hasil diskusi juga kita ambil kesimpulan bahwa makanan awetan biasanya ini makanannya dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, tidak cepat basi, tidak cepat rusak atau busuk. Oke, contoh makanan awetan dari bahan nabati apa saja, Nak? Selai buah, bagus. Lagi? Ya, keripik, acar, tape ya, Nak ya. Oke, bagus. Kita berarti kalau misalnya malam semua semua sudah tahu apa itu makanan awetan ya, Nak. Kita tutup, ada nggak yang mau ditanya ini? Silakan. Ada yang mau bertanya mengenai pembelajaran hari ini? Semua sudah paham? Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih semangat untuk pembelajaran minggu depan. Biar supaya lebih paham bagaimana sih cara membuat makanan awetan. Contohnya yaitu makanan awetan manisan apa, sayang? Manisan salad. Oke, kita lihat sama-sama cara pembuatannya di melalui video YouTube. Silakan tampilkan semua gambar. Kita bisa menonton video cara membuat makanan awetan yaitu manisan salad. Oke, silakan kalian perhatikan. Oke, sudah selesai ya? Oke, bagaimana videonya? Jelas cara pembuatannya? Sudah paham ya? Oke, jadi tadi kita sudah melakukan diskusi, kemudian sudah presentasi.
sekalian, pembelajaran hari ini apakah semua sudah paham? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas kita tutup pembelajaran dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru kita. Alhamdulillah, selamat siang. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kalian kelak menjadi anak-anak yang kreatif, aktif dan bermanfaat. Nama saya Silsi Karanisa. Saya Septian Situmel. Nama saya Pratiwi Arianti. Nama saya Junior Diansah. Nama saya Yuda Arman Lenggolan. Nama saya Muhammad Fajar. Dan and Nilla Hassel Makanina Wetten Berbahan Nabat. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Oke, hari ini adalah kegiatan praktek prakarya dan kewirausahaan. Siswa sedang melaksanakan kegiatan menggambar sablon polyflex. Sablon polyflex adalah sablon yang sangat mudah dikerjakan dengan cara manual. Mereka membuat dan menggambar langsung di kertas polyflex. Oke, ini adalah proses penggambarannya. Oke, setelah digambar, didesain di kertas sablon polyflex, siswa langsung mengcutting atau memotong hasil desain dari kertas polyflex tersebut. Dalam proses cutting agak sedikit rumit karena yang dipotong hanya kertas lapisan permukaannya saja. Oke. Ketiga. Jadi setelah kertas polyflex ini dipotong, lanjut berikutnya yaitu digosok menggunakan setrika. Inilah hasil sablon perdana untuk kelas 12. Ini belum nama-namanya ya. Namanya untuk tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat ya ibu, bapak yang saya sayangi, yang saya hormati. Di sini saya akan berbagi tentang materi budaya positif. Saya di sini bukan menggurui ya Bu, tapi di sini saya mau berbagi tentang materi-materi yang saya dapatkan selama CGP. Selama CGP kita banyak sekali materi-materi mengenai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama pembelajaran. Tapi kalau kita jabarkan semua waktunya mungkin nggak cukup. Tapi intinya saja di sini saya akan melakukan aksi nyata budaya positif.
Budaya positif yang akan saya jabarkan adalah budaya positif mengenai bagaimana kita di sini guru menumbuhkan karakteristik kreatif pada anak-anak. Jadi di sini saya ingin menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Yang saya ambil di sini sebagai visi saya yaitu bagaimana kita di sini bekerja sama, berkolaborasi bersama-sama, kita menerapkan, menumbuhkan sifat kreatif, menumbuhkan karakteristik kreatif pada siswa. Oke, sebenarnya sih yang paling utama dalam budaya positif ini yaitu kita di sini diharapkan mampu menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila yang diharapkan dalam Merdeka Belajar ini? Oke, saya akan presentasi. Sebelum masuk, agak loading ya Bu. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjabarkan sedikit ya. Budaya positif itu apa aja sih sebenarnya? Budaya positif itu seperti budaya itu artinya kebiasaan ya Bu ya. Kebiasaan-kebiasaan positif yang setiap hari kita lakukan. Apa sih sebenarnya yang menjadi kebiasaan-kebiasaan positif? Contohnya setiap pagi masuk tepat waktu, itu budaya positif ya Bu. Kemudian kita menjaga kebersihan, itu budaya positif. Kemudian apalagi berbicara yang baik kepada siswa, itu budaya positif. Kemudian lagi apabila kita bertemu dengan siswa, kita biasakan siswa itu untuk selalu ada 3S ya Bu, sapa, kemudian senyum, salam, ada 3, itu budaya positif. Kemudian apalagi budaya positif? Contoh kecil aja ya Bu, misalnya ada sampah tergeletak, sampah tergeletak kita langsung kutip, nggak harus menyuruh dulu ya Bu, karena sebenarnya guru ini adalah manajemen, seperti perusahaan ada manajernya, ada pemimpinnya. Gurunya pemimpin Bu, jadi kita yang memimpin semuanya. Jadi coba mulai dari sekarang kita menerapkan budaya positif dalam diri kita sendiri dulu. Kita nggak harus menyuruh, mengatur. Jangankan siswa diatur, kita sendiri aja nggak suka diatur ya Bu. Kita nggak suka dengan aturan dan peraturan. Jadi budaya positif ini kita lahirkan dari dalam diri dulu, intrinsik ya Bu. Jadi tidak perlu harus ada aturan yang mengatur, kita harus lakukan. Jadi kita sebagai guru, sebagai amo, kita di sini menuntun anak-anak dan menjadi contoh teladan. Jadi apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan itu jadi contoh pembentuk karakter anak. Jadi di sini yang saya tekankan adalah bagaimana kita menumbuhkan karakteristik, menumbuhkan karakteristik yang kreatif. Bagaimana sih yang kreatif? Kreatif dalam setiap pembelajaran, kreatif dalam mengeluarkan ide-ide dalam pembelajaran. Jadi biasanya anak-anak itu sebenarnya kreatif itu udah ada dalam dirinya. Hanya saja mungkin keluarga atau fasilitas yang tidak mendukung sehingga anak-anak itu tidak ada istilahnya mati kreativitasnya. Semua anak-anak itu dilahirkan pasti punya jiwa-jiwa kreatif, sama seperti tumbuhan. Apabila tumbuhan itu tidak dipupuk, tidak disiram, tidak kena matahari, tumbuhan akan apa itu Bu? Pasti akan mati layu. Sama seperti jiwa kreativitas dalam diri anak. Apabila kreativitas tersebut tidak difasilitasi, tidak didukung, sudah kemudian tidak dikembangkan, kreativitas dalam diri anak itu akan hilang, timbul bosan, malas. Jadi sekarang yang ditekankan adalah diri kita sendiri dulu. Bagaimana sih kita mengembangkan budaya positif di sekolah ini? Budaya positif ini bisa muncul apabila kita sendiri dulu ya Bu. Kita sebagai pemimpin pelajaran, kita sebagai manajer dalam pembelajaran, kitalah yang sebagai contoh, sama seperti Tuturi Handayani ya Bu. Kalau di depan sebagai apa ya Bu? Depan sebagai contoh ya, memberikan contoh. Kalau di tengah-tengah, bagaimana Bu? Memberikan tuntunan ya. Kemudian kalau di belakang, mendorong. Disinilah kita terapkan bagaimana budaya positif itu. Jadi kalau dibilang aturan, peraturan, jangankan anak-anak kita sendiri
sendiri juga merasa risih. Jadi sekarang bagaimana kita menumbuhkan minat budaya positif itu tumbuh dari dalam diri. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena suatu konsekuensi, tetapi karena memang ada kemauan, kebiasaan hal-hal ini biasa dilakukan. Adanya keyakinan dalam diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, Ibu, saya akan kasih contoh video sedikit mengenai, kalau dijelaskan banyak sekali Bu, saya akan kasih video ringkasan saja mengenai tugas yang telah saya kerjakan mengenai budaya positif. Coba Ibu perhatikan, itu ada koneksi antar materi modul 1-4, itu tugas saya ya Bu. Di sini kita akan mengaitkan apa sih budaya positif kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa sih sebenarnya? Kita di sini diharapkan bisa menerapkan Merdeka Belajar. Dalam Merdeka Belajar itu yang diharapkan adalah mampu membentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada. Profil itu seperti apa ya Bu? Kalau profil itu profilnya apa gitu? Nah, profil seperti logo ya, gambaran. Nah, jadi kita profil siswa apa? Murid yang bagaimana yang diharapkan? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama kali itu ya Bu, bukan harus menguasai materi ya Bu, tapi profil yang pertama kali dalam yang diharapkan oleh pemerintah. Tujuan pembelajaran nasional adalah mengharapkan siswa itu beriman dan bertakwa, itu yang paling awal. Kemudian siswa diharapkan mandiri. Siswa itu mampu melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan sendiri. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu siswa mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Kemudian berkebinekaan global, mampu menghargai ya Bu, memiliki sifat kebinekaan. Kemudian bergotong royong seperti biasa sudah kita lakukan ya, mulai dari jadwal piket pagi hari, kemudian kita ada Selasa bersih ya Bu ya, gotong royong. Kemudian kreatif, disinilah yang saya ambil adalah kreatif, bagaimana siswa bisa menumbuhkan sifat-sifat kreatif yang ada dalam dirinya. Oke, di sini saya akan mengaitkan profil pelajar Pancasila, apa kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya kita pernah ada sosialisasi dari Ibu Lia mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara di sini Bu, kita ini sebagai ibu itu Bu, nggak memperlakukan siswa itu sebagai objek lagi. Kita di sini hanya among sebagai anak. Kita itu menuntun. Jadi siswa itu kayak mana? Karena siswa begitu, itu kan manusia begitu dilahirkan sudah ada kodrat karakternya ya Bu. Siswa itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu lingkungan keluarganya, ya Bu, lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jadi kita di sini nggak mungkin memaksa anak itu supaya harus begini, harus begitu, harus menguasai seluruh materi. Tidak. Jadi di sini kita hanya menuntut apa bakat yang dimiliki anak, apa kemampuan yang dimiliki anak. Karena murid itu adalah seorang karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan anak harus mampu menguasai semua materi yang kita pelajari. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak. Oke, di sini nilai-nilai dan peran guru penggerak yang kami pelajari ya Bu. Nilai-nilai seorang guru itu harus bagaimana mampu bekerja sama intinya ya Bu ya. Kemudian visi. Kita di sekolah ini Bu pasti punya visi ya Bu. Visi kita itu gak akan bisa berjalan baik kalau hanya satu guru aja yang mengerjakan. Tapi visi itu bisa berjalan apabila kita bersama-sama menjalankannya. Dan kita juga melakukan komunikasi aktif kepada murid apa visi sekolah itu sebenarnya. Jadi kita bukan hanya bekerja dengan seluruh rekan sejawat, tapi kita bekerja sama dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah ini untuk mewujudkan visi. Kemudian visi ini harus kita sepakati bersama ya Bu, mampu kita laksanakan bersama. Oke? Filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Bu, kita sama-sama ya, kita itu hanya mengantarkan, menuntunkan si anak untuk mencapai kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sedang berkembang sekarang ini. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Sepertinya kodrat zaman. Kodrat zaman saat ini anak-anak semua tidak bisa lepas dari internet, tidak lepas dari handphone ya Bu ya. Jadi sekarang kita bagaimana kita memvariasikan model pembelajaran kita agar handphone itu menjadi sumber belajar, bukan sebagai hanya untuk bermain game. Jadi kita bekerja sama ya Bu. Tapi karena saya juga mengalami betapa sulitnya menghadapi siswa yang berbagai macam karakter. Jadi setiap hari kita itu harus belajar memahami. Bagaimana cara memahaminya? Ya kita berkomunikasi baik. Terus kita bicara dari hati ke hati. Bagaimana si anak ini malas belajar? Disitulah kita dituntut. Disitulah kita diharapkan mampu memahami siswa-siswi ini, mampu menghadapi siswa. Bagaimana saya menghadapi berbagai macam karakter siswa yang berbeda. Oke, di situ ada ya Bu, nilai guru penggerak. Di sini kita berpihak pada murid. Kalau berpihak itu maksudnya kayak mana ya? Berpihak. Kita bertumpu gitu. Kita belain murid gitu ya, Bu? Kita bela ya. Kita belain dia ya. Bukan salah berarti dibelai ya, Bu? Bukan. Jadi maksudnya itu bagaimana di sini? Kita ikuti mau anak kemana? Berpihak pada murid. Apa maunya ya Bu ya? Apa maunya? Tapi kalau ditanya apa maunya, semua maunya main game ya Bu. Maunya main volley, olahraga. Cuma sekarang gini, kita tuntun dulu bagaimana supaya siswa itu lebih tertarik dengan pembelajaran kita. Awalnya supaya tertarik itu bagaimana ya? Bagaimana ya Bu? Saya juga lagi belajar ini. Gimana sih siswa supaya tertarik, supaya mau? Jadi saya juga ini jadi sebagai dilema ya Bu. Dilema seluruh guru di Indonesia, bukan hanya di sekolah kita. Oke, dalam nilai guru penggerak di sini kita berpihak pada murid. Murid bukan sebagai objek. Murid itu bukan harus kita paksa. Kamu harus mengikuti aturan, harus mengerjakan PR. Kalau itu berarti kan Bu seperti pemaksaannya, harus mematuhi aturannya. Kita sendiri aja nggak suka kan Bu. Tapi bagaimana sebuah aturan itu berubah menjadi sebuah keyakinan? Itulah sekarang yang mau kita ubah pola pikirnya. Itulah perubahan yang kita mau ubah. Bagaimana sebuah kebaikan bukan lagi menjadi sebuah paksaan. Contohnya gini, anak-anak kan punya manusia juga punya sesuatu hal yang dipertahankan, dia merasa hal yang dipertahankan. Contohnya coba ibu genggam dulu tangan kanan ibu, semua digenggam tangannya Bu. Oke, ibu di dalam genggaman tangan itu ada sebuah hal yang sangat berharga. Oke, kemudian di dalam genggaman itu ibu dipaksa oleh teman, kemudian ibu juga dipaksa diiming-imingin, digelitikin, dipukul, diapakin supaya genggaman itu terbuka. Ibu mau nggak bukanya? Ada hal yang sangat berharga di dalam genggaman. Apa yang ibu lakukan? Pasti ibu mempertahankan ya. Oke, karena ada yang sangat berharga. Sama seperti itu juga siswa, banyak yang belum paham. Pasti dia menganggap yang dilakukannya adalah baik, sedang mempertahankannya keburukannya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan gitu ya. Oke, kemudian mandiri. Sini seorang guru harus memiliki karakter mandiri. Kemudian mandiri ini apa maksudnya ya Bu? Mandiri. Kita mampu melaksanakan semua tanpa harus disuruh ya Bu ya. Mandiri ya. Tak harus dimarahi. Contohnya kita kemarin dapat teguran, tak harus dimarahi, tapi kita datang tepat waktu. Kemudian juga kita mengajar dengan baik. Kemudian itu juga hal-hal yang kita lakukan, misalnya kita
ya Bu? Reflektif. Apa itu reflektif ya Bu? Reflektif itu pada dasarnya refleksi ya. Refleksi itu sama seperti kita bagaimana Bu? Merefleksikan, mengevaluasi diri. Jadi gini Bu, setelah kita belajar, apa sih pembelajaran? Bagaimana pembelajaranku hari ini? Apakah siswa bisa nggak ya menerima pelajaranku hari ini? Nah, itu merefleksi. Apakah materi yang saya gunakan hari ini efektif tidak ya? Nah, kemudian, jadi cara-cara yang saya gunakan ini baik nggak ya? Apakah siswa paham dengan materi yang saya sampaikan hari ini? Itu refleksi. Kita mengevaluasi lagi ya mungkin. Apa sih yang sudah saya lakukan? Jadi setiap hari apabila kita melakukan refleksi, evaluasi dengan diri kita sendiri, mudah-mudahan, oh ini kesalahanku, ini yang perlu diperbaiki, oh ini yang tidak baik, mungkin aku tadi berbicara kepada siswa terlalu kasar. Nah, kita merefleksi, oh mungkin ini kesalahanku, aku bisa mengubahnya untuk tidak melakukannya lagi. Itu sebagai refleksi. Jadi apabila setiap hari kita melakukan refleksi, mudah-mudahan ada perubahan. Oh, aku harus berubah ini. Oh, siswaku ini seperti ini karakternya. Jadi aku harus lebih baik lagi. Nah, jadi reflektif itu sama seperti kita merefleksikan, menggambarkan, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk menjadi koreksi atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Jadi di sini kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita di sini dituntut untuk membentuk karakter seorang guru. Kemudian di sini ada kolaboratif. Apa itu kolaboratif ya Bu? Bekerja sama. Jadi di sini seorang guru satu mengalami kesulitan. Bu, tolonglah Bu, ini bagaimana sih kok begini? Kita bisa bekerja sama. Bu, bantulah Bu, ini kayak mana sih? Kok saya kesulitan? Bisa. Jadi di sini kita kerjasama lah gitu. Bu, saya kurang paham ini. Ini bagaimana ya Bu? Bisa kerjasama. Bu, tolonglah kita mau gotong royong. Kalau saya sendirian mengkoordinir sebelah sini, saya nggak sanggup. Ibu merasa nggak ya? Oke, kita gotong royong. Jadi itulah dibutuhkan kolaboratif. Jadi kalau hanya guru sendiri itu nggak mampu. Jadi harus butuh kerjasama. Jadi harus sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja gitu ya. Kemudian kreatif. Seorang guru juga harus kreatif. Jadi di sini kita menuntut siswa harus kreatif. Gurunya aja males. Jadi kita sendiri dulu yang mau kita ubah supaya orang mau seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita seorang guru itu menjadi pribadi yang kreatif dalam pembelajaran, kreatif dalam menyampaikan pembelajaran, kreatif dalam segala hal, misalnya dalam kegiatan apapun, itu yang dituntutkan. Di situ dijelaskan ya Bu, di situ berpihak pada murid. Di sini merupakan 5 nilai kita. Di sini kita harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Oke, di sini ada visi guru penggerak dapat diwujudkan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini Bu sebuah metode yang digunakan oleh ilmuwan bagaimana cara untuk mewujudkan visi kita. Kan kalau kita mewujudkan visi nggak langsung gitu aja ya Bu. Tapi bagaimana caranya biar supaya visi tersebut lebih mudah dicapai? Ada manajemennya, ada strateginya. Pertama kita di sini yaitu dengan menggunakan apresiatif, inquiry apresiatif, yaitu kita membuat pertanyaan dulu, apa sih yang perlu diperbaiki? Kemudian apa yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan? Kemudian kita mengambil pelajaran. Kemudian gali mimpi, apa sih mimpi-mimpi kita yang kita harapkan sekolah ini seperti apa yang kita harapkan? Kemudian kita jabarkan rencana. Kita jabarkan rencana ini, rencananya untuk bagaimana? Kita bekerja sama siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal seperti contohnya kita mau visi sekolah kita ini menjadi sekolah yang berakhlak ya, berakhlak,
kemudian mewujudkan siswa-siswi yang aktif, kreatif, dan siap untuk bekerja. Bagaimana kita mewujudkannya? Kita jabarkan rencana ini dan kita bagi kepada guru-guru yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian atur eksekusi. Setelah kita menjabarkan rencana, kita buat eksekusi langsung ya Bu. Kita sudah buat bagaimana sih, pertanyaan apa yang perlu dikerjakan, bagaimana harapan kita ke depan, bagaimana harapan guru-gurunya, bagaimana harapan murid di masa depan. Kita jabarkan dalam sebuah rencana. Setelah kita jabarkan dalam sebuah rencana, kita buat langsung atur eksekusi. Jadi dia lebih terinci ya Bu untuk mewujudkan visinya. Dari tahapan bagja akan muncul pembiasaan yang positif, disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini Bu, pada saat kita di kelas, murid merasa aman, nyaman dalam pembelajaran di sekolah, dan mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sebagai proses yang memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri, yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri sendiri Bu, atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Jadi disiplin adalah sesuatu hal yang diyakini kebenarannya, yang menjadikan seseorang bangga dan penghargaan untuk diri kita karena telah melakukannya. Bu, teori kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini kita ada 5. Yang pertama itu Bu, apa Bu? Penghukum. Kelas. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang 5 sebagai manajer. Posisi kita yang mana sering kita buat ya Bu ya? Itu adalah sebagai manajer. Saya juga lagi belajar ini, bagaimana sih maksudnya itu sebagai manajer. Kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bukan sebagai teman, pemantau. Oke. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Pada saat si anak melakukan sebuah kesalahan atau hal-hal, tapi dia menganggap itu hal yang biasa. Oke. Yang pertama adalah tidak terpenuhinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makan, minum. Oke. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada anak-anak yang buat kesalahan, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar yang ketiga, kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi dalam dirinya. Dia tidak ada kebebasan dalam dirinya, sehingga dia selalu melakukan dan melanggar aturan di sekolah. Kemudian dia kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi yaitu kesenangan. Mungkin dia tiap hari dimarahin mamanya, nggak ada mungkin senang-senang. Motivasi. Jadi motivasi dia melakukan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan kebaikan atau menghindari kesalahan itu hanya untuk menghindari hukuman. Dan untuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena intrinsik dari dalam diri, tapi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan murid untuk melakukan suatu tindakan. Oke, di sini ada keyakinan kelas. Jadi coba keyakinan kelas kita ganti ke aturan kelas, peraturan kita ganti dengan keyakinan kelas. Jadi yang biasa kita buat aturan, kita ganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut diproses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi Bu, kita bisa terapkan ini ya untuk wali kelas. Coba buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bu, kayak rambu-rambu ya Bu, tapi jangan dibuat aturan. Kalimat aturan itu sangat risih, jadi anak-anak itu gak nyaman. Keyakinan kelas ini contohnya Bu, di dalam kelas saat pembelajaran semua siswa
dilarang bermain game. Oke, apakah bagaimana anak-anak? Apakah kalian sepakat dengan aturan seperti itu? Oke, kita sepakat. Jadi sebuah keyakinan kelas ini harus disepakati bersama ya Bu, bukan hanya gurunya yang buat sendiri. Kalau gurunya buat sendiri namanya aturan, mengatur ya. Tapi kalau namanya keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya guru yang membuat aturan mengatur, tapi di sini berdasarkan diskusi dan istilahnya kesepakatan seluruh murid. Kita sepakat ya nak, buat aturan ya, buat aturan kalau itu harus dilarang menggunakan handphone atau bermain game. Oke, bagaimana, setuju? Setuju. Kemudian anak-anak suruh buat tanda tangan. Jadi itu sebuah keyakinan. Jadi bukan lagi namanya aturan kelas, kita ganti sebuah aturan menjadi sebuah keyakinan. Karena dalam sebuah keyakinan itu hal-hal yang baik dianggap baik dan harus istilahnya menjadi kebiasaan untuk dilaksanakan, bukan menjadi paksaan. Nggak nyaman rasanya kalau dipaksa, nggak nyaman harus melakukan aturan. Jadi dalam diri, jadi keyakinan dalam diri itu adalah hal yang harus dilakukan, bukan menjadi dorongan seseorang melakukan itu bukan karena aturan dan hukuman, tapi karena memang ada keyakinan dalam diri bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan dan kebaikan yang harus dilakukan. Dan budaya kita yang lama atau pola pikir kita yang lama, sebenarnya pola pikir atau ajaran yang baru ini membiasakan kita untuk lebih memahami segala sesuatu sebelum kita menyalahkan, sebelum kita menghakimi. Jadi kita harus lebih tahu dulu apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, bagaimana karakternya, bagaimana latar belakang seseorang itu sehingga melakukan sebuah kesalahan. Di sini kita menggunakan yaitu sebuah strategi atau konsep disebut dengan segitiga restitusi. Jadi apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka lakukan, tapi dalam hati pasti ada tertinggal mendendam, merasa tidak senang. Oke. Mereka menganggap sebuah hukuman kita hukum, terus dia melakukan kesalahan, terus kita hukum. Jadi sebuah hukuman dianggap sebuah timbal balik atas kesalahannya saja. Jadi sebuah hukuman itu tidak membuat dirinya jerah untuk melakukan kesalahan, tapi suatu hukuman dianggap sebuah timbal balik atas kesalahannya. Contohnya dia melakukan kesalahan, dihukum, udah siap. Begitu aja. Jadi prosesnya capek begitu dia melakukan kesalahan, dihukum, ya udah impas. Aku udah melakukan kesalahan, aku udah dihukum, udah selesai. Jadi bukan seperti itu. Bagaimana? Yang pertama kita adalah menstabilkan identitas kita. Bagaimana menstabilkan identitas? Di sini kita menjelaskan bahwa manusia melakukan kesalahan adalah sebuah hal yang manusia dan wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan identitas manusia. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oke? Kita jelaskan apa sih yang dia lakukan, apa kesalahan yang telah dibuat. Oke? Kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, harusnya bagaimana? Kemudian setelah dia melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Lebih dititikberatkan pada menanyakan keyakinan ini, yaitu bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuat. Jadi anak di sini kita buat belajar bertanggung jawab tanpa kita yang memutuskannya, Bu. Contohnya melakukan kesalahan, terus dia sendiri suruh belajar mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan bila saya melakukan kesalahan dan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Jelaskan video tentang kasus murid yang terlambat. Kita akan analisis dari 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, sebagai buat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan dijelaskan dalam video. Proses dan contoh penerapannya. Buatkan aja, Bu. Jadi mereka di kelas itu lebih rileks, lebih tenang, lebih santai dengan lagu-lagu kesukaan mereka. Berikanlah pada
berbagi pengalaman bagaimana kita di sini bisa melaksanakan tugas pekerjaan kita. Bapak Ibu guru, sama seperti seorang pemahat, kita di sini yang akan kita bentuk sama seperti pemahat itu biasa mau membentuk atau memahat kayu itu dia harus paham bentuk kayunya, jenis kayunya, dan jenis apa yang mau dipahat. Kita juga seperti di sini, kita sebagai guru di sini kita akan membentuk karakter murid seperti apa yang kita harapkan. Jadi di sini kita sama seperti seorang pemahat ya Bu. Yang kita bentuk adalah manusia. Jadi di sini kita harus lebih bagaimana ya Bu? Lebih berhati-hati saat bicara. Kemudian lebih memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Jadi karena di sini kita guru sebagai amo, kita itu tidak berhak memaksa. Tapi bagaimana kita menuntun anak-anak itu sesuai dengan karakter dan bakat yang mereka miliki. Jadi di sini tidak ada lagi paksaan harus begini harus begitu, tapi kita di sini hanya mengarahkan, menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaannya, mencapai kehidupan yang lebih baik. Itu tugas kita ya Bu ya. Saya juga masih belajar, saya masih butuh kerjasama, bimbingan teman-teman juga, kerjasama teman-teman untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah ini. Jadi jangan jadikan pekerjaan kita itu menjadi beban, menjadi sebuah aturan, tapi jadikan pekerjaan kita ini menjadi sebuah keyakinan dan suatu nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan. Apabila kita menganggap sebuah ini menjadi aturan-aturan itu menjadi beban, kita buat jadi stres. Apa yang telah kita lakukan, kita perlu membuat sebuah catatan atau refleksi atau evaluasi. Apa yang kita lakukan untuk membentuk manusia yang memiliki profil belajar Pancasila. Jadi bagaimana sekarang tugas kita ini membentuk manusia ya, karakter manusia yang kita bentuk. Kalau petani menanam pohon, hasil pohon panen. Itu yang dilihat, yang dicari atau yang dinanti atau yang diinginkan. Sekarang kita yang dibentuk adalah karakter manusia yang kita bentuk. Jadi di sini kita mesti banyak belajar, banyak berbagi pengalaman-pengalaman, menjadikan pembelajaran, menjadikan refleksi diri untuk mengambil pembelajaran di setiap pekerjaan kita. Jadi kita mudah-mudahan dengan ada refleksi diri, kolaborasi, kita bisa mengubah pola pikir yang mungkin belum baik, yang belum dianggap baik atau belum benar, kita perbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu